Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi tetap sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita bersukacita karena Yesus tidak cuma mati, tapi hari ini kita merayakan kebangkitannya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang punya alat musik di rumah, boleh diambil gitarnya, boleh diambil rembananya, boleh diambil tam-tamnya. Kita mau bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yes. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Haleluya. Firman Allah tadi genapi. Melihat benua yang terjadi, melanggar seluruh bumi. Terima janji Allah, terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Yes. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah tadi genapi. Melihat benua yang terjadi, melanggar seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Janjinya pasti buat kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kata yang lebih indah dari kita bilang thank you Lord, thank you God, thank you so much. Terima kasih banyak Tuhan buat setiap hal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Haleluya, haleluya. Lagu ini sederhana saudara. Kata-katanya cuma thank you Lord, thank you God, thank you for everything. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan sama-sama. Thank you Jesus, thank you Lord.
memisahkan kami satu dengan yang lain. Tapi Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami doa Tuhan pagi hari ini, biar kiranya firman-Mu sebentar boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi penghiburan buat kami. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dapat penghiburan, yang berletih lelah dan berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan baru. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Amen. Walau melalui online. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Saudara yang di rumah bisa buka handphone, bisa buka Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, kita sudah sama-sama baca kebenaran firman Tuhan bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri. Bahkan ditulis di dalam Kisah Para Rasul selama 40 hari berulang-ulang. Yang sama-sama kita mau pelajari adalah kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri berulang-ulang. Itulah yang menjadi judul renungan kita pada saat ini. Mengapa Yesus menampakkan diri berulang, atau makna penampakan Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus pertama-tama menampakkan di dalam Markus kepada Maria Magdalena. Di sana diceritakan bahwa perempuan ini pernah kerasukan 7 setan atau 7 roh jahat. Setelah Tuhan Yesus menampakkan kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus menampakkan kepada murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Jadi ketika 2 orang muridnya sementara dia sedang berjalan menuju Emmaus dengan perasaan yang berduka, tiba-tiba ada orang asing. Orang itu kurang lebih bertanya jawab seperti ini. Mengapa kamu kemana dan seterusnya. Akhirnya 2 orang ini menjawab, apakah kamu satu-satunya orang asing sehingga tidak mendengar bahwa Yesus yang kami nantikan menjadi juru selamat Israel ternyata sudah mati disalibkan. Sampai ke Emmaus mereka tidak sadar bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan mereka. Sampai akhirnya ketika malam tiba mereka mengadakan perjamuan, barulah ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, mereka dibukakan matanya. Tetapi seketika Yesus menghilang. Dan selanjutnya di dalam Yohanes kita bisa dapati di dalam kitab Injil itu banyak mengisahkan penampakan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri lebih tepatnya. Setelah menampakkan diri ke beberapa orang, waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat, sementara pintu terkunci di dalam kitab Yohanes, di sana dikatakan di kitab Yohanes 20, kalau Bapak Ibu mau baca ayat 19 dan seterusnya, tiba-tiba dalam keadaan rumah tertutup dan pintu terkunci, Tuhan Yesus menembus dinding. Orang-orang di dalamnya sangat kaget dan ketakutan. Mereka sangka hantu. Karena manusia tidak mungkin kan dalam keadaan tertutup bisa masuk. Tetapi Yesus berkata, ini aku. Damai sejahtera bagi kamu, kata Tuhan Yesus. Namun pada kesempatan itu Thomas tidak hadir.
Sehingga waktu murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Bahkan Thomas berkata, kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri dan mencucukkan tanganku ke dalam bekas lukanya, aku tidak percaya. 8 hari kemudian, waktu mereka kembali berkumpul, di situ Thomas hadir. Tiba-tiba, sementara mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu. Spesial Tuhan Yesus berkata pada Thomas, Thomas, ini lukaku, cucukkan tanganmu. Ketika Thomas disapa Tuhan Yesus, Thomas tersungkur dan dia berkata, Engkau Tuhan. Ini pengakuan, saudara, pengakuan iman. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Bapak Ibu Saudara, saya juga tidak menyaksikan momen di mana Tuhan Yesus harus mati dan bangkit dari kubur. Bapak Ibu Saudara juga mungkin tidak menyaksikan. Tetapi kita termasuk orang berbahagia. Kenapa? Walaupun kita tidak menyaksikan, kita mempercayai oleh karena hari ini di seluruh dunia orang-orang Nasrani merayakan Paskah. Walaupun di beberapa tempat merayakannya secara online. Jadi di dalam Lukas 24 ayat 44, saya mau bacakan untuk kita semua. Lukas 22 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, jadi makna mengapa Tuhan Yesus menampakkan berulang-ulang? Yang pertama adalah dalam rangka Tuhan Yesus meneguhkan iman orang percaya. Iman saudara, iman saya, iman orang percaya pada waktu itu. Karena mereka menantikan apakah benar nubuatan kitab para nabi bahwa Mesias harus mati dan bangkit. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada ibu-ibu yang lain, murid-murid Yesus, dan beberapa orang yang lain dalam rangka meneguhkan, ini aku hidup. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Di dalam Korintus di sana dikatakan, kalau Yesus tidak mati dan dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Tapi yang benar adalah Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit dari maut mengalahkan maut. Amin saudara. Yang kedua di dalam Yohanes 21, saya bacakan untuk kita semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes dikisahkan suatu hari setelah kematian Tuhan Yesus, Simon akhirnya dia kembali kepada pekerjaannya yang lama, yaitu dia mau mencari ikan, menjala ikan. Karena apa? Mungkin dia berpikir, aduh, ketika selama masih ada guru, selama masih ada Yesus berkata, jangan membawa bekal, jangan membawa segala sesuatu, cukup apa yang ada padamu. Tetapi mereka hidupnya berkecukupan, tidak pernah kelaparan, mujizat demi mujizat mereka alami. Namun ketika guru mereka harus mati,
Secara manusia mereka berpikir kebutuhan jalan terus. Oleh sebab itu dia berkata kepada teman-temannya, aku mau menjala ikan. Teman-teman yang lain akhirnya ikut, saudara. Di situ ada beberapa ya, ada Yohanes, ada Yakobus, ada juga Thomas, ada Nathanael. Akhirnya teman yang lain bilang, aku juga ikut engkau. Akhirnya setelah mereka semalam-malaman menjala ikan, mereka tidak mendapat. Akhirnya mereka kembali ke pinggir danau, ke pantai. Untuk apa? Karena udah menjelang siang. Sementara perahunya mendekati pantai, dia beresin jala. Tiba-tiba dari pinggir danau ada yang teriak, anak-anak, adakah lauk pauk? Mereka sementara beresin nelayan sampai perutnya berbunyi karena lapar. Mau menjawab dia malas. Akhirnya teriak lagi di pinggir, tebarkan jalamu ke kanan. Mereka berpikir, Bapak Ibu, kalau zaman sekarang mereka ini pakarnya nelayan. Jadi dia melihat air saja dia sudah tahu di sini banyak ikan. Tetapi hari itu 1 ekor pun mereka tidak dapat. Artinya apa? Pasti ada kekuatan di luar kemampuan manusia yang mengizinkan ikan-ikan itu tidak masuk ke jala mereka. Sampai akhirnya ada sebuah suara, tebarkan jalamu ke kanan. Akhirnya mereka menebarkan jala dengan perasaan, coba dah. Akhirnya menebarkan ke jala. Saya tanya Bapak Ibu, saudara kalau hobi mancing, untuk dapat ikan besar, tidak mungkin adanya di pinggir. Ketika kita berteriak, paling jauh sekitar 100 meter. 100 meter saya jamin ikannya kecil-kecil. Karena saya sering ke pantai. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi itu hari ketika mereka tebarkan jala, ketika ditarik, mereka tidak kuat. Kenapa Bapak Ibu? Ikannya banyak. Ikannya besar-besar. Sampai akhirnya seorang murid menepuk pundaknya. Itu guru. Ketika Simon Petrus menyadari itu gurunya, dia langsung lompat, lari mendapatkan gurunya. Sementara yang lain mungkin masih beresin ikan karena saking banyaknya. Antara mereka percaya, antara tidak. Kenapa? Mereka sudah di pinggir pantai Bapak Ibu. Setelah sampai pantai, seorang yang berteriak tadi berkata, bawa ke sini ikannya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di pantai Bapak Ibu? Di pinggir danau. Yesus sedang membakar roti dan ikan. Sementara dia sedang kipas-kipas, siapin dia bilang, ayo sini bawa sini ikan. Akhirnya setelah matang dikasih, murid-muridnya terdiam. Antara takut, antara takjub, semua berkecamuk. Setelah mereka makan kenyang, Yesus ajak Simon untuk berbicara. Simon anak Daud, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Simon menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Yesus tanya. Bapak Ibu, mungkin Simon dalam hati berkata dalam hati, waduh jangan-jangan aku akan dimarahi. Kenapa Bapak Ibu? Karena beberapa hari sebelumnya dia habis menyangkal Tuhan Yesus. Dia habis, bahasa saya ya kalau boleh ya, dia habis mengkhianati Tuhan Yesus. Kenapa? Waktu Yesus mau ditangkap, banyak kan yang bertanya kepada Simon. Bahkan Yesus sudah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Mungkin dalam hati Simon berkata, waduh jangan-jangan aku mau dimarahi. Tapi kita lihat ya, Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, saat itu mungkin Simon sedang gagal. Mungkin Simon sedang mundur. Dia lari dari pelayanan. Dia kembali ke pekerjaan sekuler.
Tetapi Yesus hari itu datang, bahkan spesial kepada mereka. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada saya, juga kepada saudara. Tuhan Yesus tidak mempedulikan masa lalu kita, tetapi Yesus mempedulikan masa depan Simon dan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, engkau punya masa lalu, saya punya masa lalu. Tapi Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan masa lalu kita. Makna penampakan Yesus yang kedua, Yesus mempedulikan kita dan Dia mempedulikan masa depan saudara dan saya. Bapak Ibu, mungkin saudara akan berkata dalam hati, saya dulu orang rusak, saya mabuk, saya main tidak benar hidupnya. Hari ini saya mau beritakan kabar sukacita. Ketika Yesus mati, Dia sudah menebus dosa saudara, juga dosa saya. Dan ketika Yesus bangkit, Dia berkata, mari nak. Yesus mempedulikan masa depan saudara. Tidak peduli saudara orang pandai, tidak peduli saudara orang tidak punya. Mungkin saudara merasa saya orang bodoh, Tuhan Yesus tidak. Nelayan pada waktu itu saudara, bukan orang terpandang. Tetapi Yesus spesial menghampiri mereka. Jadi yang kedua, Yesus mempedulikan masa depannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus 16 saya bacakan ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, Yesus hari ini mengundang kita. Dia berdiri di muka pintu, mengetuk pintu. Barang siapa membuka hatinya, Yesus masuk. Yesus hendak memulihkan kita. Siapapun kita, background kita, masa lalu kita, Yesus tidak peduli. Yesus mencari hati-hati yang mau diubahkan. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus datang berulang-ulang menampakkan diri dalam rangka Yesus hendak mempercayakan tugas, misi, visi kedatangannya ke bumi kepada saudara, juga kepada saya. Tongkat estafet itu diserahkan kepada kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah aku perintahkan. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mendelay untuk ke surga selama 40 hari, banyak hal yang Dia ingin sampaikan. Simon Petrus yang punya background masa lalu yang tanda kutip dia mengkhianati Yesus, seorang murid yang sebelumnya berkata, sekalipun yang lain tidak setia, aku tetap setia. Dialah orang yang menyangkal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Namun hari ini berita sukacitanya adalah kita bersyukur punya Allah yang sudah mati dan hari ini bangkit untuk meneguhkan iman Bapak Ibu, bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang memperhatikan hidup kita. Sekalipun di luar sana, hari-hari ini orang tidak boleh dibatasi untuk bepergian, gereja-gereja dibatasi untuk aktivitas, rumah-rumah ibadah dibatasi. Yesus Maha Kuasa, ketika murid-murid Yesus sedang di rumah, Dia bisa masuk Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin saudara di rumah, tetapi lawatan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin buat firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat renungan singkat pada pagi hari ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar siaran ini Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah menjamah setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar, Engkau tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bukan saja menjadi pendengar, melainkan Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Sehingga tongkat estafet itu Tuhan, boleh kami terima Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Buat Bapak Presiden Jokowi beserta setiap jajarannya Tuhan. Memberkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang sedang berkecamuk di bumi ini, kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja. Setiap rencanamu Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih, memberkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari-hari ini Tuhan, kami butuh lawatan Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kami Tuhan. Memberkati juga hamba-Hamba Tuhan dimanapun berada. Engkau melawat mereka Tuhan. Di tengah-tengah wabah saat ini Tuhan, kami percaya Engkau punya pesan khusus Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.